حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, tema pada ceramah siang hari ini adalah potongan ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Potongan ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha'. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Ini merupakan satu pernyataan yang seharusnya kita ingat dan kita jadikan sebagai keyakinan. Manusia tentunya hidup ingin menjadi manusia yang mulia. Manusia hidup tidak ingin menjadi manusia yang terhina. Kita semua ingin hidup dalam kemuliaan dan tidak ingin jatuh pada kehinaan. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa yang memuliakan itu adalah Allah, dan kemuliaan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzah, kemuliaan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina siapa yang engkau tolong ya Allah. Siapa yang engkau bela tidak akan terhina. Dan tidak akan menjadi mulia siapa yang engkau hinakan. Pernyataan ini, ikhwani fillah, seharusnya mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi Muslim yang berupaya untuk mendapatkan kemuliaan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang datang dari Allah. Dan siapa yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak akan terjatuh pada kehinaan.
Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Apa yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah? Dan ingat, ketika seorang hamba mulia di sisi Allah, maka dia pasti akan dimuliakan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dia akan dihormati oleh orang-orang saleh. Dan siapa yang dihina, maka dia akan terhina di hadapan Allah, hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kita perlu memahami apa yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah. Dan itu yang harus menjadi fokus usaha kita, perilaku kita, yang menjadi tujuan kita mencapai kemuliaan di sisinya Allah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita akan menjadi mulia di sisi Allah ketika kita menjadi hamba-hamba yang sujud kepada Allah. Menjadi hamba yang tunduk patuh di hadapan Allah. Menjadi hamba yang hanya mentauhidkan Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan merendahkan diri, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum bisa memperhatikan potongan ayat yang terakhir ini dimulai dengan informasi dari Allah bahwa seluruh makhluknya sujud patuh kepada Allah. Allah berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsiran haqqa alaihi al adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha." Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, yakni mereka-mereka yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin, makhluk Allah yang sujud itu bukan hanya manusia, Pak. Matahari sujud kepada Allah. Bulan sujud di hadapan Allah dengan cara mereka. Tidak hanya manusia. Adapun manusia tidak semuanya sujud kepada Allah. Sebagian sujud kepada Allah, tapi sebagian enggan untuk sujud kepada Allah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan pernyataannya, barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Siapa orang-orang yang dihinakan oleh Allah? Mereka-mereka yang enggan bersujud di hadapan Allah. Merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh Allah. Merasa dirinya tidak perlu bersimpuh di hadapan Tuhannya. Merasa dirinya kuat, maka Allah akan hinakan. Allah akan jatuhkan. Kita ingin menjadi orang yang mulia. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukti kerendahan diri kita di hadapan Allah, kita patuhi aturan-aturan Allah. Di antara bukti kerendahan kita di hadapan Allah, kita melaksanakan ibadah salat dengan baik. Kita letakkan dahi kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak salat itu, Pak, orang yang sombong. Dan dia akan terhina. Ini ma'asyiral muslimin, cara kita memuliakan diri di hadapan Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sujud di hadapan Allah. Di antaranya, ikhwani fillah, agar kita menjadi orang mulia di hadapan Allah, patuhi, ikuti seluruh perintah Allah dan terima perintah tersebut sebagai perintah yang datang dari Allah yang mengikat kehidupan kita. Mereka-mereka yang enggan atau menolak satu perintah Allah saja, Allah akan hinakan. Contoh klasiknya siapa? Iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud
kepada Adam. Satu perintah Allah sampaikan kepada iblis. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Allah perintahkan kepada malaikat, Allah perintahkan kepada iblis. Fasajadu, semuanya langsung tunduk patuh. Illa iblis, kecuali iblis, Pak. Iblis pun enggan untuk sujud. Kenapa? Aba wastakbar, karena kesombongannya. Apa kata iblis? Bagaimana saya sujud padahal engkau ciptakan aku dari api? Logikanya iblis, api itu kuat, menyala-nyala. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih unggul dari tanah. Api lebih unggul dari tanah. Yang unggul tidak layak untuk sujud kepada yang tidak unggul. Ditolak, Pak. Apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis yang awalnya berada dalam di kedudukan di tengah-tengah makhluk yang mulia, Allah tinggikan iblis menjadi Allah hinakan. Ketika iblis tidak mau taat kepada satu perintah, bukan tidak mau taat, menolak satu perintah Allah. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Manusia yang menolak aturan-aturan Allah, demi Allah, dia tidak akan menjadi orang mulia. Dia akan jatuh pada kehinaan. Jangan sampai aturan Allah kita pertimbangkan seperti iblis mempertimbangkan aturan Allah. Iblis itu ketika datang perintah Allah, dilogikakan dulu dengan logikanya. Ini bisa diterima apa enggak ya? Ya, jangan. Tapi akal itu digunakan untuk memahami perintah yang kita terima. Terima, pahami. Bukan kemudian dipertimbangkan, apalagi dimusyawarakan. Kita terima apa enggak ya perintahnya Allah ini? Oh, itu makhluk yang kurang ajar itu, Pak. Yang sombong itu. Ya. Allah perintahnya tuh hanya sendiri itu dipertimbangkan katanya. Dimusyawarahkan dulu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, maka kesombongan itu akan menjatuhkan manusia dalam kehinaan. Dan kesombongan terbesar adalah ketika manusia sombong, menolak untuk patuh, taat, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, di antara yang bisa meninggikan derajat kita, memuliakan kita adalah at-tawadhu. Rendah hati di hadapan manusia, Pak. Rendah hati, lawan dari sombong. Jangan sombong di hadapan Allah, jangan sombong di hadapan manusia. Apa definisi sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menolak nasihat yang benar. Dia tahu benar, tapi ditolak. Itu sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Hati-hati. Itu tidak akan meninggikan derajat kita. Walaupun terkadang orang itu sombong, pengen dihormati, pengen menunjukkan kemuliaannya. Justru saat itu dia akan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hati-hati dengan perilaku sombong, ma'asyiral muslimin. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan bahayanya sombong. Kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu yakuna thubuhu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, ada orang yang suka menggunakan pakaian yang bagus, suka menggunakan alas kaki yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya orang yang suka dengan yang bagus bukan sombong. Justru kalau dia niatnya untuk memperlihatkan nikmatnya Allah, itu adalah keindahan yang Allah sukai. Lalu Nabi mendefinisikan sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu Anda menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kesombongan. Dan itulah yang menyebabkan manusia terhina. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, di akhirat kelak, orang-orang yang sombong, Allah akan menjadikan dirinya kecil dan kecil di hadapan seluruh makhluk. Maka kesimpulannya sombong itu, Pak, tidak dilihat dari penampilan.
Tidak dilihat dia pakaiannya menggunakan pakaian apa, tidak. Sombong itu dilihat dari perilaku, dari sikap. Ada orang bicara Anda remehkan. Karena merasa diri Anda lebih tua, lebih senior, lebih, Anda mutakabir. Anda meremehkan orang, Anda menolak kebenaran. Itu yang justru menghinakan manusia sehina-hinanya. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, mari kita jadikan ayat ini sebagai cut ya bagi diri kita, bahwa kita harus mencari kemuliaan bukan dengan penilaian manusia, tidak perlu memaksakan diri dengan harus menjadi pejabat, tapi muliakan diri kita di hadapan Allah dengan takwa, dengan tawadhu di hadapan Allah, tawadhu di hadapan manusia, dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan perintah Allah, akuilah itu sebagai kelemahan kita. Jangan seperti iblis, congkak. Ketika kita belum mampu melaksanakan perintah Allah, akuilah itu sebagai kelemahan diri kita. Minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak perlu mencari penilaian, kemuliaan, kedudukan di manusia. Karena mulia dari manusia belum tentu akan membuat kita betul-betul menjadi mulia. Tidak perlu mencari wajah, menampilkan wajah-wajah kita di hadapan manusia. Fokus kepada Allah. Carilah ridhanya Allah. Tegakkan hati ibadah kita di hadapan Allah. Itulah sumber kemuliaan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.